السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan talabul ilmu syar'i kita. Karena ingat sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, beliau mengatakan inna al-matar yuhyi al-ardh al-mayyit. Sesungguhnya hujan itu menghidupkan negeri yang mati. Fakadzalika talabul ilmi yuhyi al-qulub al-mayyit. Demikian juga menuntut ilmu ini akan menghidupkan hati yang mati. Oleh karena itu keberuntungan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa mempelajari agama ini. Lebih-lebih inilah dia jalan kita menjaga kita dari fitnah seperti yang ada di zaman sekarang ini, yang disebut oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, qalla ulama'ukum wa kathura khutaba'ukum. Yang berilmu itu sedikit, tetapi yang pintar bicara banyak. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita al-fiqh fid-din, pemahaman tentang agama ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terus tercurahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sangat penting untuk kita luruskan adalah sholat kita. Dan sedikit saya ingatkan masih di sini para jamaah, bukanlah termasuk sunnah ketika kita sholat memejamkan mata. Dianggap ini akan mendatangkan khusyuan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan perincian. Kalau ada di depan kita, di bawah kita, di tempat sujud kita ada yang mengganggu, wajar. Tapi kalau nggak ada, bersih seperti ini, bukanlah termasuk sunnah, bukanlah termasuk petunjuk Nabi SAW memejamkan apa? Mata. Suwe-suwe bidang kita. Jangan para jemaah. Ya, mari kita luruskan sedikit demi sedikit ibadah salat kita ini. Baik para hadirin rahmati Allah subhanahu pada kesempatan malam ini kembali kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan kita dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, meluruskan ritual-ritual atau ibadah-ibadah salat kita, terutama yang berkaitan dengan as-sufuh, saf kita. Karena anjuran yang begitu hebat dalam masalah saf ini, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala tasuffun
kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Maukah kalian bersaf sebagaimana malaikat-malaikat itu bersaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentu mau. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan ini. Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi hafizahullah ta'ala. Tarku salati bis-saff al-awwali wa wuqufu ghairi ulil duha khalfal imam fihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu an-nasu ma fi al-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahamu alayhi lastahamu. Wa fi riwayatin law ta'lamuna ma fi as-saff al-muqaddam lakanat qur'atan. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saff al-awwal was-sufuf al-ula. Fi al-hadith al-awwal law ya'lamuna ma fi as-saff al-awwal min al-fadilah wa ja'u ilayhi duf'atan wahidatan wa dafu anhum thumma lam yasmah ba'dhum li ba'dhin bihi law qara'u alayhi. Wa fi ath-thani inna sufuf ar-rijali khairuha awwaluha abadan wa sharruha akhiruha abadan. Amma sufuf an-nisa'i fal-murad bil-hadith sufuf an-nisa'i allawati yusallina ma'a ar-rijali. Wa amma idza sallina mutamayyizatin la ma'a ar-rijali fa hunna kar-rijali khairu sufufihinna awwaluha wa sharruha akhiruha. baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yaqulu Syekhuna hafizahullah ta'ala, di antara hal yang perlu diluruskan dalam saf ini para jamaah. Jadi ini bersaf aja butuh berminggu-minggu untuk belajar bersaf, apalagi yang lainnya. Ingat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan makattu fi babil haid 9 sinin. Aku belajar bab haid sampai 9 tahun. Belajar bab haid berapa tahun? 9 tahun. Kita ini belajar sah meskipun beberapa bulan dan masalah masih belajar. Baik. Allah Ta'ala tarkus salati fi shaffil awwali, tidak salat di saf pertama. Artinya ketika masih ada tempat kosong. Wa wuqufu ghairi ulil nuha khalfal imami fihi. Kemudian yang berdiri di belakang imam bukan orang-orang yang baligh, bukan orang-orang yang paham. Kalian pada jamaah ini Masjidil Haram, Al-Masjid Nabawi disiapkan di belakangnya orang paham. Ketika terjadi apa-apa, ingetin. Terjadi apa-apa, ganti. Demikian pula kita seharusnya seperti itu di setiap masjid. Baik. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fid nida." Andai kata manusia ini tahu bagaimana keutamaan azan,
dia suruh orang maju di depan. Ini bukan tempat singa ini para jemaah. Seharusnya apa? Rebut. Kalau di Makkah, Madinah ya, kalau Makkah masih mending para jemaah, enak. Kenapa? Selesai sahur orang cepat maju. Madinah, oh ini kadang-kadang orang bayar tempat supaya tetap di saf pertama. Sudah saya sebutkan ini. Ya, ada yang suruh duduk. Selesai sholat suruh duduk. Sujadah dia di sana. Ya, begitu tiba waktu datang punya sujadah, salam tempel. Kenapa? Dia yang jagakan saya sujadah saya supaya tetap di saf pertama. Dia tidak ingat mobilnya sudah para jamaah. Kalau kita apa? Silah gitu ya. Kenapa? Ya, sama cepat ini kan. La ilaha illallah. Iman kepada jemaah. Baik. Hadis ini sahih dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Wa fi riwayat dalam riwayat yang lain, "Lau ta'lamuna ma fi as-saffil muqaddam la kanat qur'ah." Andai kata kalian tahu bagaimana hebatnya keutamanya saf di depan ini, saya akan ada undian supaya bisa berdiri di saf pertama. Kita belum masih pada jemaah. Masih aja seperti itu. Ya. Jadi ingat kalau lama kita jelaskan, bukan di sini tempat kita, bukan di sini tempat mengedepankan orang lain. Baik. Wa anhu demikian juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalil yang lain tentang keutamaan apa? Saf yang pertama. Khairu sufufir rijali awwaluha. Saf laki-laki yang paling baik mana? Paling depan. Wa syarruha akhiruha. Yang paling jelek paling belakang. Nyawanya Budi. Ya, hati-hati. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Dan sebaik-baik saf wanita yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha. Yang paling buruk yang paling depan. Hadis ini sahih riwayat oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dalil yang ketiga. Dalil yang pertama, andai kata kita tahu keutamaan saf pertama, tidak ada cara untuk berdiri di sana kecuali pakai undian. Kita siap undian. Dalil yang kedua, sebaik-baik saf laki-laki yang di mana? Yang pertama. Paling jelek, paling belakang. Hadis yang ketiga. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu." Sesungguhnya Allah, malaikatnya bersolawat kepada saf pertama. Wasufuful ula. Setelah saf pertama, saf yang terdepan. Artinya apa? Kalau safnya sedikit, yang pertamanya dapat. Kalau safnya banyak, pertama dapat, depan dapat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad wa isnaduhu jayyid. Sanadnya, perawinya bagus. Nah, para jemaah, disebutkan hadis pertama, andai kata orang tahu saf pertama keutamaannya, wajahu ilaihi duf'atan wahidah, tiba-tiba karena tahu saf pertama, akhirnya apa? Begitu datang langsung numpah, ramai datang. Tempat sempit, enggak ada yang mau ngalah. Maka cara untuk menentukan yang saf pertama pakai undian. Coba ada berita malam ini bagi-bagi uang. Yang akhir dapat 1 juta, bagaimana? Ya, insya Allah datang. Urusan dunia para jemaah, jangankan mau dikasih, bayar pun datang. Mana dia? Ada artis ibu kota datang. Apalagi
kalau artis dari Korea nanti datang. Ya, 1 bulan sebelum hari H tiket sudah ludes. Bayangkan, ini masih upaya pengajian masih kosong para jemaah. Ya Allah, memang berat masuk surga itu para jemaah. Sampai dibawakan ke Jauzi rahimahullah ta'ala, malaikat bengak, malaikat heran, tuh kok bisa sampai surga kata mereka para jemaah. Bayangkan, ya Allah, berarti apa? Kita telat-telat. Ini dalil yang pertama para jemaah, isikan. Baik, isi dalil yang kedua. Zat laki-laki yang terbaik di mana? Selama-lamanya tetap di depan. Yang paling buruk selama-lamanya. Ada tuh zat wanita, maksudnya dalam hadis ini adalah ketika mereka bersab dengan laki-laki. Kalau bersab dengan laki-laki, yang terbaik yang paling belakang, yang jelek paling depan. Kenapa? Karena dekat dengan laki. Untung di masjid ini tidak dekat di lantai 2 mereka para jemaah. Tapi tetap yang belakang kurang baik. Tetap yang belakang kurang baik. Baik. Wa amma idza shallaina mutamayyizan, andai kata wanita sholatnya khusus seperti lantai 2, fahunna karijal, hukumnya seperti laki-laki, yang terbaik yang paling depan, kemudian yang paling buruk yang paling belakang. Kalau khusus tempatnya, ini isi hadis yang kedua. Isi hadis yang ketiga. Nah, lanjutkan. Wal muradu bi syarri sudubi rijal wan nisa'i aqalluha thawaban wa fadlan wa ab'aduha min maqlub asy-syar'i wa khairuha bi aqsihi wa innama faddala akhir sudubi an-nisa'i al-hadirati ma'a rijali لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بقلوبهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وتم أول صفوفهن لأقصى ذلك والله أعلم. Baik. Sekarang apa makna hadis? Seburuk-buruk saf laki-laki di mana? Di mana? Belakang. Mutlak. Seburuk-buruk saf wanita paling depan. Mutlak? Enggak. Ketika sholat bersama laki-laki. Baik. Apa arti seburuk-buruknya? Seburuk-buruk artinya paling sedikit pahalanya. Jadi ingat para jemaah, ketika kita sholat berjamaah, bukan hanya pahala jamaah yang kita dapat para jemaah. Pahala jamaah 27. Lain pula baca Al-Quran, lain pula kita bersolawat, lain pula kita disapar pertama, lain pula ketika kita amin, lain pula ketika kita bergerak, lain pula ketika kita rukuk. Jadi dalam satu ibadah sekian banyak ganjaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan kita tidak pernah sampai pada kita ke sana pada jemaah. Pokoknya jamaah 27 selesai. Kita tak berpikir kalau kita baca Quran dapat pahala. Dan kita berpikir berjalan ke masjid juga dapat pahala. Maka hakikatnya kalau kita berpikir pada jamaah seperti itu, insya Allah tidak ada kita yang mau meninggalkan amal kebaikan. Sebagaimana orang bisnis, setiap pergerakan ada uangnya, tidak mau dia meninggalkan bisnis itu. Karena apa? Kalau diistilahkan basah. Ya, bergerak sedikit uang, bergerak sedikit uang. Ini sekarang bergerak sedikit pahala, bergerak sedikit pahala. Nah, ketika saat itu di belakang para jamaah, betul 27 pahalanya iya, tapi kalau sisi sah pahalanya sedikit. Wafadlah, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala didapat sedikit. Wa ab'adha, dan paling jauh dari matlub syar', tuntutan syariat, wa khairuha bi'aksihi, berarti yang terbaik, yang paling besar pahalanya, paling besar ganjaran Allah kepadanya, paling dekat dari tuntutan syariat. Wa inna ma fuddila akhiru suhufin nisa, saf wanita yang terakhir itu diutamakan
di celahnya saf depan karena itu dekat dengan laki-laki, gampang melihat laki-laki, ya, gampang melihat pergerakan laki-laki, mudah mendengar suara laki-laki. Inilah dia kenapa ketika barang-barang sholat, laki paling belakang paling jelek, perempuan paling depan paling jelek, karena ini afatnya, penyakitnya para jemaah. Maka itu sebabnya dari satu sisi kenapa wanita lebih afdal di rumah, supaya semakin tidak tercampur dengan laki-laki. Maka oleh karena itu wanita di zaman Nabi SAW, mereka ke masjid itu isya subuh. Ya, mereka kemana? Ke masjid isya subuh. Dan diingat oleh Nabi SAW, ayat ayu mamra'atin ya tashhadu ma'ana al-isya al-akhirah fala tamassu tiba atau kama qala sallallahu alaihi wasallam atau fala tamassu baquha. Wanita yang ikut salat isya bersama kami enggak boleh pakai minyak wangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun wanita sekarang masya Allah minyak wanginya kalah laki-laki pada jemaah. Makanya hati-hati. Kalau kita tidak punya ilmu seperti ini, kita tak punya rem nanti pada jemaah. Nah, وقال العلماء في فوائد الصف الأول المسارعة إلى غلاف الذمة والسبق لدخول المسجد ونقرب من الإمام واستماع قراءته والتعلم منه والفتح عليه والتبليغ عنه والسلامة من اختراق المارة بين يديه وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين. baik. Qala ulama, para ulama kita menjelaskan tentang keutamaan saf pertama atau faedah begitu. Faedah saf pertama. Apa manfaatnya? Pertama, al-musara'atu ila khalasid dhimmah. Segera melepas tanggung jawab. Yang kedua, terdepan masuk masjid. Yang ketiga, dekat dari imam. Yang keempat, bisa mendengar bacaan imam sekaligus belajar dari imam. Tapi sekarang imam-imam kampung bagaimana mau belajar pada jemaah? Fatihahnya nggak beres, ayatnya ayat andalan terus. Maka tolonglah dipensiunkan sudah pada jemaah. Ya, biar imam-imam itu sesuai dengan kriteria hadis. Liya'umukum aqra'ukum li kitabillah, yang menjadi imam yang paling aqra'. Hafalannya sekaligus ilmunya dong. Kalau hafalannya sama, yang paling alim tentang sunnah. Kalau kalimatnya tentang sunnah sama, yang paling dahulu hijrah. Kalau hijrahnya sama, yang paling dahulu masuk Islam. Riwayat terakhir, yang paling tua umurnya. Tapi kalau di kampung, riwayatnya kebalik. Ya, yang menjadi imam yang paling tuh lagi dipakai hadis asal, asli tapi palsu. Rak'atan minal mutazawwij, 2 rakaat dari yang sudah menikah lebih afdal dari 70 rakaat dari yang belum menikah. Dan ini biasa keluar dari para pencatat nikah. Ya, ini biasa keluar hadis ini, hati-hati ini berjamaah. Ini hadis ke-6 bisa dibuka dalam kitab Dha'if Jami' as-Saghir wa Siyadatuhu. Di sana dijelaskan tentang kelemahan hadis ini berjamaah. Manfaatnya dekat dari imam. Salah satunya apa? Bisa dengar bacaan, kemudian belajar. Kemudian apa manfaatnya dekat dari imam? Wal fathu alaih, mengingatkan imam. Kaitannya dengan asyukur tsani, bagian kedua dari tema malam ini. Pertama tadi apa? Meninggalkan saf pertama. Yang kedua, di belakang imam yang belum balik. Sekarang kalau di belakang imam ini orang tidak balik atau orang tidak paham, bisa mengingatkan imam pada jamaah?
nisa. Nah, manfaatnya dekat imam, al-fathu min al-alaihi, meluruskan imam. Kemudian buat tablighu anhu, kalau imam suaranya kecil atau listrik lagi macet, bisa kita mengangkat suara kita sebagai mubaligh. Kalau kata orang jadi pilar. Nah, di saat Nabi SAW suaranya kecil, yang menjadi mubalighnya Abu Bakar. Dan ingat, otomatis ya, macet lampu atau kecil suara imam, Allahu Akbar, langsung. Ini fungsinya baik. Kemudian juga wassalamatu min ikhtiraqil marra baina yadayhi. Kalau kita dekat dari imam, kita selamat dari orang yang lalu lalang di depan kita. Mungkin di sini tidak terlalu. Ini bisa saja, mana buktinya? Kalau sholat pas di pintu, dilewati sama orang. Ada yang keluar, ada yang masuk. Ini sedikit tidak akan mengganggu, meskipun orang berjalan di depan saf boleh, asal jangan jalan di depan imam. Karena yang wajib punya pembatas siapa? Imam. Dan ingat, siapa juga yang wajib punya pembatas? Sholatul munfarid, yang sholat masing-masing seperti sholat sunnah. Ya, orang sedang sholat jangan lolos saja. Yang sholat juga jangan diam saja, tahan yang lewat. Baik. Apa juga manfaat dekat imam? Wassalamatul bani min ru'yati man yakunu qaddamah. Kita akan selamat dari menengok orang yang di depan kita. Ini biasa mereka. Kalau sudah kita di belakang, sekali banyak merek sarung. Dan begitu, nanti dibaca di depan ambal. Baca lagi mangga. Juara dunia. Gajah duduk. Mesti ini para jemaah. Lagi yang batas apa? Dia mana sedikit ternyata apa? Musim pemilu. Coblos buka-buka. Kalau kita di depan darah kita lihat. Ya. Baik. Kemudian wassalamatu mawdi'a sujudihi min adiyal musallin. Dan kita selamat tempat sujud kita dari adiyal, ujung-ujung sarungnya orang-orang yang sholat. Kenapa? Kita paling depan. Ini fawaid saf bersaf, di mana saf pertama. Jelas tak hadir? Yang di belakang bagaimana? Ya. Kalau kita bisa rebutan, sudah di booking tempat ini. Hadir? Baik. Nah, fadhal. Wa inna minal mu'assif من المؤسف أن ترى بعض المبكرين في الحضور إلى المسجد لا يحرصون على الصف الأول ويجهلون فيه، وبعضهم يتعقل أن الثواب المذكور يتحصل عليه من أتى مبكرا وإن لم يصلي في الصف الأول، وهذا اعتقاد فاسد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن الصف الأول ممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله والحث عليه، والصف الذي يلي الإمام سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا، وسواء تخلله مقصورة ونحوها حملا. هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به المحققون. وقال طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه لا يتخلله شيء وإن تأخر. وقيل الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولا، وإن صلى في صف متأخر. وهذان القولان غلط صريح، وإنما القلم وهذان القولان
sebagian orang yang pagi-pagi datang ke masjid tidak langsung menuju saf pertama. Wa yazhaduna fihi, bahkan zuhud, tidak membutuhkan saf pertama. Wa ba'dhum, bahkan sebagian berkeyakinan pahala bisa didapatkan sekedar dengan datang pagi meskipun tidak berdiri di saf pertama. Wa hadha i'tiqadun fasidun, ini keyakinan salah. Jadi dapatnya pahala saf pertama itu kalau berdiri di saf pertama, bukan datang pagi. Sekarang dia datang pagi buka pintu, tetapi kalau sholat dia bagian terakhir. Bagaimana? Ya nggak dapat keutamaan. Ada. Oleh karena itu Imam Nawawi rahmatullahi alaihi mengatakan, ketahuilah saf pertama yang terpuji sebagaimana datang dalam hadis-hadis Nabi tentang keutamaannya dan anjuran untuknya, huwa saful ladzi yalil imam, saf yang di belakang imam. Entah yang berdiri di belakang imam ini datangnya pagi atau datangnya belakangan. Datang pagi lain pahalanya, saf pertama lain pahalanya. Tidak datang pagi tapi apa? Sana ada nyeker di belakang. Baik. Kemudian juga ya, mutaqaddiman atau mutaakhiran, baik dia datang belakangan maupun datang duluan, asal berdiri di saf pertama tetap dapat fadilah saf pertama. Sawa'un takhadalahu maqsuran wa nahwiha am la, entah ada penghalang sesaat ataupun tidak ada, yang penting dia bisa berdiri di saf pertama. Ada wasahih, inilah yang benar, yang sesuai dengan zahir hadis, dan ini yang dijelaskan oleh para ulama peneliti. Jadi intinya adalah bisa berdiri di saf belakang imam. Oleh karena itu sebagian para ulama berkata, as-safful awwal huwa muttasil min tarafil al-masjid ila tarafi la yatakhallalu syai'un wa in ta'akhkhara. Sebagian ulama mengatakan yang namanya saf pertama itu yang nyambung dari ujung masjid ke ujung masjid, tidak ada pembatasnya, penghalangnya, meskipun dia datang belakangan. Sebagian mengatakan as-safful awwal namanya saf pertama al-ibarah an maji'il insan ila masjid awal, maka makna dari saf pertama itu datang pertama. Wa in shalla fi shaffin mutaakhir, meskipun salatnya di saf belakang. Wa hadhanil qaulani ghalatun sharih, dua pendapat ini salah. Jadi pertama katanya tidak disyaratkan tidak ada pembatas. Artinya apa? Harus terus. Nah sekarang pertama, maksudnya pertanyaan sekarang ini. Istilah pertama, di luar WhatsApp lagi, tapi pertama tetap dapat. Kalau pendapat itu mengatakan la yatakhallalu syai', jangan ada pemisah. Kalau ada pemisah nggak dapat katanya, tapi pendapat itu tidak benar. Yang kedua, meskipun datang belakang, meskipun saf di belakang, belakangan tempatnya, asal kami datang, ini nama saf pertama. Ini pendapat salah juga. Wa inna ma'adkuruhu wa mithlahu liunabbiha ala butlani. Saya sebutkan di sini untuk mengingatkan kebatilannya agar jangan orang tertipu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi intinya apa? Saf pertama ini berdiri di belakang imam meskipun datangnya telat. Nah, tapi kebiasaannya kalau telat datang dapat saf pertama. Nah, faqad hadara Nabi وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التأخر عن الصفوف، فقال عندما رأي في بعض أصحابه تأخر تقدموا فاهتموا به وليأتم بكم من بعدكم لا بعدكم
من بعده. Nah, لا يزال قوم يتأخرون حتى يأخرهم الله. ومعنى قوله لا يزال قوم يتأخرون أي أن يسلكوا في الأولى حتى يأخرهم الله عن رحمته أو عظيم فضله ورب المنزلة وعن العلم ونفي ذلك. baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan jangan telat dari saf-saf pertama ini. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya lambat, Nabi mengatakan taqaddamu maju, ikuti saya. Waliyahtam bikum man ba'dakum, dan orang belakang kalian menjadikan kalian ikutannya. Artinya sekarang para jamaah, dahulu tidak ada pengarah suara, maka otomatis orang belakangan melihat gerakan yang mana, gerakan yang ini mana. Wala yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhirahumullah. Senantiasa suatu kaum lambat-lambat sampai Allah pun memperlambat dia. Artinya apa? Lambat dari saf-saf pertama sehingga Allah memperlambatnya untuk mendapat rahmat, pahala besar, ya, memperlambatnya naik itu kedudukan di surga, memperlambatnya dari ilmu dan semisalnya. Ya, mudah-mudahan kita para jemaah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa semangat. Karena apa? Di zaman ini terlalu banyak apa? Penghalang. Ya, terlalu banyak penghalang. Tidur lambat. Ya, tidur jam 12. Paling cepat jam 10. Ini faktor semua membuat kita lambat para jemaah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Tapi inilah dia hakikatnya para jemaah, yang cita-cita kita bisa pagi, bisa cepat, sehingga Allah Azza wa Jalla mempercepat kita dalam segala kebaikan. Nah, poin yang kedua. ومن المؤسف أيضا أن ترى بعض العوام يداومون على الوقوف خلف الإمام مباشرة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وخيشات الأسواق. في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلافه فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو. لما لا يتفطن له غيره وليضبط صفة الصلاة ويحفظوها وينكروها ويعلموها الناس وليقتدي بأفعالهم من وراءهم. Baik, kemudian di antara yang sangat disayangkan, sebagian orang awam langsung berdiri di belakang imam, tidak punya ilmu tentang sholat, tidak punya ilmu tentang Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, liyaliyani minkum ulul ahlam wal nuha. Hendaklah di belakangku orang-orang yang baligh dan orang-orang yang berilmu. Di belakangku ini orang-orang baligh dan orang-orang berilmu, berakal. Kemudian selanjutnya begitu juga. Kemudian selanjutnya begitu juga. La takhtalifu, jangan kalian berselisih. Saf, enggak lurus, enggak apa. Fatakhtalifu qulubukum, yang akibatnya hati kalian juga akan berselisih. Wa iyyakum wa haisyatil aswaq, jauhkanlah hiruk pikuknya pasar tersebut. Baik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Penjelasannya, taqdimul afdal fal afdal ila imam. Yang dikedepankan menjadi imam adalah yang paling bagus, paling utama. Ya, tahu hukum, tahu apa. Karena apa para jamaah? Karena kita terus, ya,
ilmu ini perlu diperhatikan. Bisa menjadi sesuatu perlu kita perhatikan. Salah satu contoh, ya, kita belum melihat di sini kunut nazilah. Sementara pemerintah sudah suruh kita kunut nazilah, mendoakan kaum muslimin yang ada di Rohingya, secara umum Burma, daerahnya namanya Al-Khan. Maka ada qari yang terkenal Abdul Wali Al-Arkani. Ya, ini dari sana dia. Kemudian, nah, yang terkenal Syekh Muhammad Ayyub rahmatullahi alaihi, dari mana dia? Dari Burma. Ya, Menteri Agama mengeluarkan maklumat kunut nazilah. Imam harus tahu. Ya, jangan nanti Allah bina fiman hadid. Wah, bina fiman apa ya? Kalau tidak punya ilmu bagaimana Pak? Harga. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis taqdimul afdal ila imam. Kedepankan yang mulia, ya, yang lebih utama ke imam ini, mendekat imam ini. Lihatlah Allah lebih ikram karena lebih utama untuk dimuliakan. Karena yang di dekat imam ini bisa saja imam membutuhkan pengganti pada imam. Bisa saja imam membutuhkan apa, Bang? Pengganti. Fayakunu wa aula, maka yang di dekat imam yang pintar ini, yang berilmu ini, dia lebih utama dikedepankan lagi. Wa li'anna yatafaqqah, karena dia apa? Cermat, cerdik untuk mengingatkan kesalahan imam, kelupaan imam yang orang lain tidak ingat, yang orang lain tidak cermat. Waliyadbitu sifat as-salat, yang di belakang imam ini paham sifat salat. Wa yahfazuha, hafal. Wa yanquluha, bahkan bisa menyampaikan. Wa yu'allimuha an-nas, mengajarkan orang. Wa liyaqtadi bi af'ali man wara'ahu, dan orang-orang di belakangnya pun bisa mencontoh perbuatannya. Oleh karena itu pada salatnya cepat baik-baik. Ya, maka di zaman Rasulullah SAW, ada yang berani jadi depan jadi imam selain Abu Bakar? Ada? Nggak ada. Allahumma ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berperang, berhaji, disuruh, ditunjuk oleh Nabi, ini penggantiku, dia sudah jadi imam. Ini perlu diperhatikan supaya sholat ini baik pada imam. Karena ingat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amali yaum al-qiyamah as-shalah." Yang pertama kali dihisab dari amalan kita hari kiamat apa? Salat. Kalau dia baik, faza wa anja, sukses, lulus yang baik. Tapi kalau salatnya beres, khaba wa khasira, rugi, nyesal. Perhatikan salat ini pada jemaah. Maka lihat Nabi sebelum meninggal dunia, as-salat wa ma malakat aymanukum. Salat jaga, dan budak-budak kalian perhatikan. Ya. Terus belajar salat, masih banyak belum beres salat kita ini. Ya, kadang sudah dengar tapi tetap aja tulang benak. Kembali seperti semula. Allahu Akbar. Kalau orang sembalu kedinginan cocok gitu. Itu nggak masalah. Ya, tapi kan ini sholat lagi pada jemaah. Ya, kalau kita nonton sesuatu begini ya, atau dari kedinginan, sudah ada ajaran Nabi sholat begini pada jemaah. Yang perlu diperhatikan. Ya, dan yang lainnya juga. Di hakikatnya fikih sholat ini fikih yang sangat luas, yang perlu didalami, diselami pada jemaah. Pelajari sifat salat Nabi SAW. Dan lebih penting lagi apa? Sebagaimana penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah, setiap kita ibadah, hadirkan kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirkan bagaimana cara Nabi ibadah itu. Yang penting, saya begini ikut Nabi. Saya ini begini ada contoh dari Nabi. Saya ini begini ada contoh dari Nabi. Kalau saya begini, kalau mereka seperti itu, insya Allah kita bisa lulus. Tapi cara pokoknya sholat sudah, ini sudah perlu diperhatikan. Ya saja begitu pada pengajian kita pada kesempatan malam ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan terus kita belajar pada jamaah
luruskan, jangan letak, ya, perbaiki. Yang bisa mencatat, catat. Yang bisa menghafal, hafal. Supaya apa? Nanti kalau ditanya orang, oh ini dalilnya, jangan mengatakan Ustaz, saya ngomong begini. Apa jawaban orang? Itu kan Ustazmu, katanya nanti. Sudah mati, sudah kita. Tapi kalau udah dalilnya ini, sampai Bukhari Muslim, mau apa dia? Jadi ikat umat dengan dalil berjamaah. Ini jangan diikat dengan Ustaz ya. Ya, ikat dengan dalil. Ini bermanfaat insyaallah. Demikian para hadirin, semoga bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.